Bab ke-44, Ambisi Zaki. Nggak usah sok suci kamu, teriak Zaki. Dengan tangannya dia berhasil mengoyak baju yang aku kenakan, hingga membuat bahu bagian kananku terlihat. Ya Tuhan, lindungi aku. Selamatkan aku. Zaki semakin menakutkan. Matanya memerah, dia semakin merapatkan tubuhnya padaku. Cengkraman tangan di bagian kerah baju juga semakin kencang. Aku memutar otak, memikirkan bagaimana cara agar lepas dari Zaki. Piuk! Sekuat tenaga aku menendang bagian selangkangan Zaki. Aduh! Pekik Zaki. Seketika itu juga cengkraman tangannya lepas. Segera aku berlari menuju pintu. Buka pintunya! Buka! Teriakku. Aku terus menggedor pintu, berharap pintu itu dapat terbuka. Mau kemana kamu? Lagi-lagi Zaki berhasil meraih bagian belakang bajuku kemudian menariknya. Aku pun berjalan mundur dengan terpaksa mengikuti tarikan tangan Zaki. Lepaskan aku. Lepas. Pintaku pada Zaki. Rasa takut membuat air mataku semakin deras mengalir. Apa kamu tidak takut dengan resiko setelah ini? Aku mencoba membuat Zaki berpikir ulang. Barangkali dia mau melepasku jika dia takut. Aku tak peduli. Aku justru senang. Mungkin dengan setelah ini aku dikeluarkan dari pihak kampus atau bahkan masuk ke penjara, orang tuaku akan lebih peduli denganku. Aku berusaha menjadi anak baik-baik. Anak yang pintar tapi nyatanya tidak membuat orang tuaku bangga. Mungkin dengan aku melakukan kejahatan, orang tuaku akan lebih peduli denganku. Jelas Zaki, kamu sudah gak waras. Waras tatamu? Jelas-jelas aku waras. Yang tidak waras itu kamu. Masih muda, cantik, tapi suaminya sudah bau tanah. Caci Zaki. Aku rela jadi tidak waras asalkan aku bisa memilikimu, Seva. Sikapmu yang dingin sangat menarik perhatianku. Apalagi kalau kamu marah. Rasanya bisa semalaman aku tidak bisa tidur karena memikirkanmu. Lanjut Zaki. Dasar gil kamu. Aku gil karenamu, Seva. Tangan Zaki yang tadinya menarik bajuku kini beralih melingkar di leherku, sedangkan tangan kanannya berusaha membelai pipiku. Braak! Tiba-tiba pintu didobrak, membuat aku dan Zaki sama-sama terkejut. Para bodyguard langsung menerobos masuk dan berusaha mendekatiku. Tapi tangan Zaki ternyata lebih cepat. Dia sudah mengeluarkan pisau kecil yang entah diambilnya dari mana nomor. Diarahkannya pisau kecil itu pada leherku. Jangan mendekat, atau pisau ini akan melukainya, ancam Zaki. Melihat pisau yang diarahkan di leherku, seketika para bodyguard yang tadinya maju ke arahku jadi berhenti. Dua bodyguard yang baru masuk langsung siaga dengan mengarahkan pistolnya pada Zaki. Turunkan senjata kalian. Perintah Zaki. Perintah Zaki tidak diindahkan oleh kedua bodyguard. Mereka terus maju ke arahku. Lepaskan dia Zaki, ucap Pak Faisal, wakil dekan yang ternyata juga datang bersama security kampus. Kamu mahasiswa yang pintar. Jangan kamu kotori dengan tindakanmu yang konyol ini. Aku tidak peduli. Walaupun aku pintar, tapi orang tuaku tidak ada yang bangga padaku. Barangkali kalau aku jahat justru mereka bangga padaku, ucap Zaki. Kamu keliru Zaki. Mana mungkin ada orang tua yang tidak peduli, ucap Pak Faisal. Tahu apa Bapak dengan orang tuaku? Tidak usah sok kenal dengan orang tuaku, teriak Zaki. Lepaskan Nona bos, atau kami tidak segan-segan untuk menembakmu, ancam salah satu bodyguardku. Srit. Awawu. Pekiku. Langgan ini terasa perih. Terasa ada benda tajam yang menyayatnya. Kalian lihat. Aku tidak segan-segan melukainya lebih parah dari ini jika kalian tidak menurunkan senjata kalian. Mau tidak mau kedua bodyguard menurunkan senjatanya. Aku mulai berpikir keras bagaimana keluar dari situasi mencekam ini. Jangan begitu Zaki. Ayolah, kembalilah jadi anak yang baik. Jadi anak kebanggaan kampus ini. Lepaskan Seva, ucap Pak Faisal berusaha melakukan negosiasi dengan Zaki. Tidak, aku tidak akan melepaskan Seva. Dia wanita pertama yang berhasil mencuri hati. Teriak Zaki. Omongannya langsung terhenti saat aku menggigit tangannya. Seketika dia melepaskan tangan kiri yang dari tadi melingkar di leherku. Dengan kesempatan ini aku kemudian berlari menjauh sementara bodyguardku langsung meringkus Zaki.
Salah satu bodyguardku langsung meraih tubuhku dan membawaku menjauh dari Saki. Pakai ini Nona Bos, ucap salah satu bodyguardku seraya menyerahkan jas yang tadi dikenakannya. Aku tahu maksudnya. Ini pasti untuk menutupi bahuku yang terlihat akibat baju yang terkoyak. Aku segera memakainya tak peduli, walaupun jas itu sangat longgar. Diarahkannya aku untuk keluar dari ruangan. Tak aku hiraukan dengan teriakan Zaki yang terus memanggil namaku. Di luar ruangan, ternyata security kampus sudah meringkus teman-teman Zaki yang tadi sudah bekerja sama dengan Zaki. Maaf Nona Bos, kami datang terlambat, ucap bodyguard saat sudah di dalam mobilku. Tidak apa-apa, terima kasih sudah menyelamatkanku, jawabku. Bagaimana kalian tahu posisiku? Kami berusaha menghubungi Nona Bos, tapi malah tidak diangkat. Kami berusaha mencari ke kantin dan tanpa sengaja kami mendengar obrolan salah satu mahasiswa yang katanya mendapat mangsa cantik. Jadilah kami mengikutinya. Ternyata memang benar. Itu memang Nona Bos. Bagaimana dengan Pak Faisal? Kenapa bisa bersama kalian? Kami bagi tugas. Salah satu menemui Pak Faisal karena kami tidak bisa langsung masuk akses kampus. Jelasnya sambil terus mengemudi. Kita kemana? Ke kantor polisi Nona Bos. Nona Bos harus memberikan keterangan pada polisi. Tuan Bos sudah dalam perjalanan ke sana. 15 menit perjalanan akhirnya aku sampai. Begitu juga dengan mobil SUV hitam yang biasa digunakan oleh para bodyguard. Aku terus menatap siapa saja yang keluar dari mobil itu. Ternyata memang benar. Zaki dan kawan-kawannya yang keluar dengan kawalan ketat dari bodyguardku. Dinda. Suara dari arah belakang menyadarkanku. Seketika aku membalikan badanku. Kanda. Suamiku langsung memelukku erat hingga membuat lenganku yang terluka berdenyut nyeri. Shish, sakit, ucapku saat rasa nyeri itu semakin terasa. Maaf, mana yang sakit sayang? Apa ada yang terluka? Tanya suamiku. Ini. Belum lagi aku selesai menjawab suamiku kemudian berbalik menghadap pada bodyguardku. Katakan, apa yang terjadi? Tanya suamiku tegas pada bodyguardku. Maaf bos, Nona Bos terluka terkena pisau. Pisau? Tanya suamiku. Iya bos. Apa saja yang kamu lakukan sampai istriku bisa terluka? Hah? Bukankah tugas kalian untuk menjaga istriku? Memastikannya jangan sampai dalam bahaya. Geram suamiku. Sementara bodyguardku hanya menunduk, tak berani menatap suamiku. Kita lanjutkan nanti di rumah. Lanjut suamiku. Aku kemudian masuk ke kantor polisi. Menceritakan setiap kronologi dari kejadian yang aku alami. Pak Faisal juga ikut dilibatkan sebagai saksi. Akhirnya setelah hampir 1 jam lamanya pemeriksaan selesai. Suamiku membawa pengacara pribadinya untuk mengatasi masalah ini. Begitu sampai di rumah aku langsung disambut oleh Rizka. Mbak Nisa juga ibu. Kamu nggak apa-apa, Fah? Tanya ibu. Enggak bu, hanya luka di lengan kanan saja, jawabku. Pelakunya siapa? Fah? Tanya Rizka. Iya Fah, siapa sih yang udah tega bikin kamu kayak gini? Tanya Mbak Nisa. Udah, wawancaranya nanti dulu, ucap suamiku sambil menggeser Mbak Nisa yang duduk di sebelah kananku. Di tangan suamiku kini sudah ada kotak P3K. Tadi waktu di jalan suamiku hendak membawaku ke dokter, tapi aku menolaknya. Aku bilang, ingin diobati di rumah saja. Lagian lukanya juga tidak terlalu dalam. Aku kemudian membuka jas pinjaman dari bodyguardku. Sepertinya aku harus ganti baju dulu, usulku. Baju yang aku kenakan adalah kemeja lengan panjang. Jeti menyulitkan suamiku untuk mengobati lukaku. Ya sudah, Kanda obati lukanya di kamar saja. Ayo, ajak suamiku. Nisa ikut. Rizka juga ikut. Masa ibu sendirian? Ibu juga ikut. Akhirnya mereka bertiga mengikutiku ke kamar. Setelah sampai di kamar, suamiku menyiapkan baju untukku. Dipilihnya kaos lengan pendek yang longgar, agar lukaku mudah untuk diobati. Walaupun lukaku tidak dalam, tapi bisa membuat darah mengalir di lenganku. Suamiku lantas mengambil handuk dan membasahinya dengan air hangat untuk membersihkan darah di lenganku. Maaf sayang, Kanda lalai menjaga Dinda, ucapnya seraya terus membersihkan lukaku. Bukan salah Kanda, jawabku.
Kita keluar aja ya. Kasihan yang lain nunggu. Usulku. Ya, saat ini aku dan suamiku berada di kamar mandi. Dia mengikutiku mengganti pakaianku. Katanya takut aku kesulitan mengganti pakaianku. Aku kemudian duduk di sofa yang memang ada di dalam kamar. Pak Bambang, lukanya perlu diobras enggak? Tanya Rizka yang melihat suamiku sedang mengobati lukaku. Obras? Jahitan kali diobras. Sahut Mbak Nisa. Dengan telatennya suamiku mengobati lukaku. Kemudian menutupnya dengan kain kasar. Baby Adi mana? Tanyaku. Sama Birati juga Seno. Tadi bilang mau main di taman. Jawab ibu. Fah, tadi belum jawab pertanyaanku. Siapa pelakunya? Tanya Rizka ulang. Zaki, Riz, Kak Zakai. Ulang Rizka dengan terbata. Pastinya Rizka nggak akan menyangka seorang Zaki bisa melakukan tindakan seperti ini padaku. Permisi bos, mobil sudah datang. Ucap Pak Agus di depan pintu kamar. Oke, jawab suamiku singkat. Panggil Seno. Gus. Siap bos. Dinda, ayo, itu mobilnya sudah datang. Ajak suamiku. Mobil? Mobil siapa? Jeti pengen tahu. Ucap Rizka. Mobil hadiah ulang tahun Seno, Riz. Jawabku. Yaks, lihat bareng-bareng, aku juga penasaran. Akhirnya kita semua keluar dari kamar dan menuju ke teras depan. Terlihat dua buah mobil yang masih ditutup dengan kain warna hitam sudah terparkir di halaman rumah. Seno yang datang dengan menggendong Baby Air langsung menghampiri kami. Baby Air yang melihatku langsung mengarahkan tangannya meminta untuk digendong olehku. Bunda, ucap Baby Air lirih. Tangannya yang mungil langsung melingkar di leherku. Kepalanya disandarkan pada bahuku. Kucium pipinya yang gembul dan kuusap punggungnya. Tangan Dinda masih sakit. Sini biar digendong sama Kanda aja. Pinta suamiku. Anak papa sini. Gendong sama papa aja. Ucap suamiku. Kemudian mengambil alih Baby Air. Sementara kembarannya justru asyik berlari-lari mengelilingi mobil baru. Mobilnya kok dua? Hebat banget kamu Seno. Langsung dapat dua mobil. Ujar Rizka. Yang satu punya Seva. Jawab suamiku. Perasaan Seva ulang tahunnya nggak sekarang deh. Sanggah Rizka. Hadiah buat dede bayi. Bisikku di telinga Rizka. Mendengar ucapanku, mulut Rizka langsung membentuk huruf O. Dengan kedua tangannya Rizka kemudian menutup mulutnya. 100 juta. Ucap Rizka lirih. Dua buah mobil kini sudah terpampang dengan jelas. Mobil sport dengan warna merah dan hitam kini sudah ada di hadapan kami. Seno, sesuai permintaanmu, kamu yang warna hitam ya? Ucap suamiku. Iya Pak Bambang. Jawab Seno gembira. Dia terus mengitari mobil barunya. Wah, Fah, kamu punya mobil pelit. Ujar Rizka. Kok mobil pelit, Riz? Tanyaku heran. Iyalah, mobil pelit. Kursinya cuma 2. Jawab Rizka enteng. Mbak Nisa nggak dibeliin? Ayah kan sekarang udah nggak sayang lagi sama aku. Jadi ya, yang dibeliin sekarang apa-apa Seva. Jawab Mbak Nisa. Deh, aku kaget mendengar jawaban dari Mbak Nisa. Mungkinkah Mbak Nisa cemburu denganku? Pak Bambang, jangan gitu dong. Kasihan Mbak Nisa. Masa Seva dibeliin Mbak Nisa enggak? Protes Rizka. Suamiku hanya senyum dengan ucapan Rizka. Tangannya tetap mengusap punggung Baby Air. Ternyata malah Baby Air tidur. Maaf Mbak Nisa, mobil itu buat Mbak Nisa aja ya, jangan buat Seva. Lagian aku sudah punya mobil. Jelasku pada Mbak Nisa. Aku merasa tidak enak dengan masalah mobil baru ini. Jelaskan Nis. Pinta suamiku. Mbak Nisa justru tertawa cekikikan setelah aku menjelaskan padanya. Enggak mau aku mobil kayak gini. Enggak sesuai sama yang aku pengin. Papar Mbak Nisa. Ayah sudah menawariku mobil baru Fa, tapi aku gak mau. Lagian baru sebulan yang lalu aku beli mobil kan. Jawab Mbak Nisa. Ya, memang Mbak Nisa baru beli mobil baru sekitar sebulan yang lalu. Sementara di garasi sudah ada 2 buah mobil milik Mbak Nisa yang kadang digunakannya. Seno, kamu nggak mau test drive? Tanya suamiku pada Seno yang masih mengamati mobil barunya.
Mobil Lamborghini warna hitam yang jadi pilihan Seno, sementara untukku warna merah. Kamu mau wakilin aku test drive enggak, Chris? Tanyaku pada Rizka. Enggak kah? Jawab Rizka tersipu malu. Ayolah, tanganku masih sakit ini. Bujuku. Enggak enak, Fa. Masa aku yang test drive? Kan kamu yang punya. Jawab Rizka. Halah, pakai malu-malu segala. Udah, sana cobain. Ucap Mbak Nisa. Ya, sini baby ya. Udah pules itu. Mbak Nisa jangan jujur banget kenapa? Protes Rizka. Kan jadi malu. Biasanya juga kamu malu-maluin, Riz. Mbak Nisa kemudian menggendong baby Air dan dibawa masuk ke dalam. Diikuti oleh ibu yang berjalan di belakang Mbak Nisa yang juga menggendong baby Al. Ayo Mbak Rizka, bareng sama Seno. Kita keliling komplek aja ya. Usul Seno. Ini gimana cara buka pintunya? Tanya Rizka. Pak Agus yang berada di samping mobil kemudian memberitahukan caranya. Mobil dengan pintu yang terbuka ke atas itu kemudian melesat meninggalkan rumah. Gus, panggil mereka ke sini. Perintah suamiku pada Pak Agus. Maksud dari mereka adalah para bodyguard. Tak berselang lama 4 orang kini sudah berjejer di depan suamiku. Kalian tahu kenapa kalian saya panggil? Tanya suamiku. Ya bos. Jawab salah satu dari mereka. Bisa-bisanya kalian lalai dan membuat istriku terluka. Apa tugas utama kalian? Menjaga Nona Bos, mengawasi dan melindungi Nona Bos. Itu kalian tahu. Kenapa bisa istriku malah terluka? Maaf bos, kami tidak punya akses jika harus menjaga Nona Bos masuk ke dalam kampus. Alasan saja kalian. Kalian mau saya pecat? Ancam suamiku. Tidak bos. Kanda, sudahlah, mereka yang sudah menyelamatkanku. Kalau nggak ada mereka entah bagaimana nasibku. Jangan pecat mereka ya. Bujukku pada suamiku. Rasanya semua kejadian yang terjadi bukan dari kesalahan mereka. Justru aku berterima kasih. Mereka sudah menyelamatkanku. Mulai sekarang, kalian akan berjaga di depan pintu kelas. Bahkan jika istriku masuk ke toilet, kalian juga harus berjaga di depan pintu. Kalian paham? Paham bos. Jawab mereka serempak kemudian membubarkan diri. Kanda, jangan suruh mereka ikut ke kelas dong. Apalagi ke toilet, Risi tahu. Enggak ada tapi-tapian. Kanda enggak mau lagi kecolongan apalagi kalau sampai Dinda terluka lagi. Ucap suamiku. Kanda justru akan menambah lagi bodyguard yang akan menjaga Dinda. Nanti akan ada 2 mobil yang akan mengawal Dinda. 1 di depan dan 1 di belakang. Enggak usah banyak-banyak Kanda. Buat apa? Ya buat jagain Dinda. Jawab suamiku. Tapi enggak usah dengan dijaga dengan begitu banyaknya bodyguard. Udah kayak presiden aja. Sungutku. Bukan presiden, tapi ibu negara. Sanggah suamiku. Kadang enggak suka diprotes. Semua demi kebaikan Dinda. Kalau sudah begini jawabannya, aku sudah tidak bisa lagi berkutik. Mau diprotes dengan jurus apapun semua tidak akan mempan. Aku berjalan masuk ke dalam rumah, menghentakkan kakiku biar suamiku itu tahu kalau aku tidak setuju dengan keputusannya. Sayang, jalannya pelan-pelan. Katanya lagi hamil. Ucap suamiku. Kanda ngerasa ngehamilin enggak? Loh, ya jelas. Masa enggak? Kira-kira nanti cewek atau cowok ya? Atau kembar lagi? Kembar 3 malah? Jawabku asal. Wah, bagus dong. Nanti berarti jadi 5 anak kita. Terus kalau usia 2 tahun Dinda hamil lagi kembar 4. Jadi lama deh. Apaan sih? Enggak sekalian bikin kesebelasan. Kalau bisa kenapa enggak? Tancap gas nanti malam. Dasar aki-aki absurd. Hari ini, tepat 3 minggu lagi akan dilangsungkannya pernikahan Mbak Nisa. Persiapan hampir 90% selesai. Itu kata Mbak Nisa. Mbak Nisa dan Mas Ivan sendiri yang mengurus pernikahan impian mereka. Ya, Tristan dan Andi barusan telepon. Ucap Mbak Nisa saat aku dan suamiku tengah bermain bersama anak-anak di depan ruang TV. Oh ya, ada apa? Mereka mau tinggal di sini selama menunggu pernikahanku. Boleh nggak? Bolehlah, masa enggak? Bagaimanapun juga mereka tetap cucuku. Benar kan Dinda? Iya, benar. Andi,
Apa ini saatnya aku bertemu dengan Andi? Batinku. Andi yang dulu pernah menyatakan cinta kepadaku tapi aku menolaknya. Andi, yang ternyata adalah cucu dari suamiku yang sampai saat ini tidak pernah tahu kebenaran siapa aku sebenarnya. Kapan mereka kesini? Tanyaku pada Mbak Nisa. Sebentar lagi sampai. Tadi mereka telepon sudah di jalan dari bandara. Andi dan Tristan memang selama ini tinggal di Australia. Walaupun orang tua mereka sudah bertindak jahat padaku, tapi suamiku tidak serta-merta melupakan kedua cucunya. Mereka juga kuliah di sana sekaligus belajar bisnis. Itu kata suamiku. Assalamualaikum. Terdengar suara Rizka yang baru masuk. Waalaikumsalam. Rizka datang dengan membawa paper bag di tangannya. Langsung saja Rizka menghampiri si kembar yang sedang bermain, kemudian membuka mainan yang baru dibawanya. Rizka memang suka membawakan mainan ataupun baju untuk anak-anakku. Dinda, Kanda ke kamar dulu ya, nanti kalau mereka datang kasih tahu Kanda ya. Pinta suamiku. Suamiku kemudian beranjak dan menuju ke kamar. Mau ada tamu? Fah, tanya Rizka. Iya, cucu suamiku. Cucu, tanya Rizka. Iya, Tristan dan Andi. Andi. Rizka tentunya tak kalah kaget denganku. Dia tahu semuanya. Fah, ayah mana? Itu Tristan sama Andi sudah di depan. Ucap Mbak Nisa. Kamu temuin mereka ya? Pinta Mbak Nisa. Iya Mbak. Jawabku dengan perasaan yang entah seperti apa. Mbak Nisa kemudian menuju ke kamar setelah aku beritahu keberadaan ayahnya. Fah, kamu sudah siap bertemu Andi? Tanya Rizka. Aku menggeleng. Karena nyatanya memang aku tidak siap dengan pertemuan ini. Tarik nafas panjang. Fah, lalu tahan sampai 1 tahun. Canda Rizka. Hehehe. Bercanda Fah. Biar kamu gak tegang. Gurau Rizka. Dinda, ayo kita temui Tristan dan Andi. Ajak suamiku. Hatiku berdegup dengan tak beraturan. Rasanya antara gugup dan tegang harus bertemu dengan Andi. Andi. Laki-laki yang pernah ada di hatiku yang ternyata adalah cucu dari suamiku.